Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdina Rosati SPD. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 7 Samarinda, Kalimantan Timur. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Nomor peserta dengan nomor peserta 201500423810. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 7 Samarinda. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin dulu untuk berdoa ke kelasnya. Roni, ya, kita berdoa dulu. Baik, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir ya? Siapa aja tadi yang Ibu Nggak ada tadi tuh. Siapa yang tidak hadir? Anissa. Anissa kemana nak? Ada suratnya kah? Ada. Alpa. Siapa lagi? Irwin tadi nggak ada ya? Irwin kemana Irwin? Ada Alpa juga. Fatur. Izin kemana? Tidak ada juga. Abid? Abid Zaki izin. Ada suratnya kah? Ada. Wali kelas kan? Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, 5 orang ini yang tidak ada ya. Alhamdulillah. Meskipun siang hari panas, masih semangat ya? Ibu tahu kalian tadi habis ujian. Bapak kita memang waktunya bertepatan pada saat ujian. Ya tetap semangat walaupun siang hari panas, tapi semangatnya tetap semangat pagi ya. Nah, baik, kita yel-yel dulu. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, kamu jawab pagi, pagi, pagi gitu ya. Oke? Nah, Ibu pimpin ya. Oke, semangat pagi, 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 pagi. Ya luar biasa, masih semangat. Memang cuacanya panas. Karena kita masih Masih fenomena apa? El Nino, betul sekali ya, Selam ya. Masih panas. Tadi sempat hujan tadi pagi, cuma cuaca panas masih dirasakan sampai awal tahun nanti, ya kan? Bahkan sampai bulan Februari nanti masih panas. Baik, hari ini kita akan mulai sub pokok bahasan yang kedua, karena kemarin kita sudah menyelesaikan yang sumber energi tidak terbarukan. Berarti yang sekarang ini adalah sumber energi yang terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan itu kan yang tidak bisa diperbarui, yang terbarukan yang bisa diperbarui atau alternatif ya. Yang kita pelajari hari ini lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu energi alternatif atau energi terbarukan. Ini sebagai pengganti energi tidak terbarukan. Kemarin kan sudah belajar. Masih ingat kemarin yang kita pelajari adalah apanya? Dampak ya. Dampak penggunaan energi tidak terbarukan. Seperti apa? Contohnya kemarin batu bara. Batu bara kan dekat ada nih. Iya kan? Kita kena imbasnya enggak? Kena apa? Kemarin apa, banjir. Tujuan kita belajar sumber energi alternatif ini untuk apa sih? Ya, yang pertama, nanti kalian diharapkan setelah belajar ini mampu mengidentifikasi sumber energi alternatif. Mengidentifikasi apa saja. Yang kedua, yaitu nanti kalian diharapkan mampu menganalisis transformasi energi pada produk teknologi yang berasal dari sumber energi alternatif. Tahu transformasi?
Perubahan, betul sekali. Perubahan ya. Gimana sih? Ada berapa sumber energi alternatif itu ada berapa? Kemudian nanti perubahannya gimana dari misalnya angin, dari kincir angin menjadi menggerakkan apa namanya kincir. Habis itu bisa menghasilkan listrik. Gimana itu transformasinya? Jadi nanti tugas kelompok kalian itu menganalisis transformasi energinya. Kok bisa dari angin kok ke listrik kok bisa gitu ya. Oke. Sekarang tugas kamu yang pertama, Ibu mau ngetes dulu. Asesmen awal, Ibu ngetes kamu melalui aplikasi Quizzes. Nanti silahkan pakai HP-nya masing-masing untuk apa namanya? Untuk membuka Quizzes-nya, aplikasinya, silakan. Sambil Ibu mulai. Nah, pertanyaan situ silakan dijawab. Peringkat pertama siapa? Chelsea. Mana Chelsea? Iya, tepuk tangan untuk Chelsea. Mungkin dia baca buku kali, kan? Kemarin materinya kan sudah baca buku, dia banyak membaca. Siapa? Kamu sudah menjawab asesmen pertanyaan awal tadi. Ternyata masih banyak yang menjawab salah, ya. Berarti kita harus mempelajari apa sih energi alternatif itu, kemudian apa saja sih jenis-jenis energi alternatif nanti yang mau kita gunakan untuk menggantikan energi yang tidak terbarukan tadi. Harus kita pelajari ya. Silakan kamu simak video berikut. Simak dulu. Antrian konsumen BBM bersubsidi terus terjadi di sejumlah daerah. Di Ambon Maluku, antrian konsumen terjadi sampai keluar SPBU memicu kemacetan. Kemacetan di ruas Jalan Laksda Leowati Menapaso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dipicu antrian panjang kendaraan calon konsumen SPBU. Konsumen antri hingga berjam-jam demi bisa membeli BBM jenis Pertalite. Konsumen mengaku BBM bersubsidi Pertalite tidak tersedia di semua SPBU, sehingga konsumen terkonsentrasi di SPBU yang masih menjual Pertalite. Tadi di Abun City Senapa habis ya, hanya lari ke sini ya. Tapi ada antri juga di sini ya? Iya, sampai sini juga sama saja. Ya mudah-mudahan dapat tuh, biar lama yang bikin dapat. Tim TV One mengabarkan. Baik, dari video yang kamu simak tadi, coba jawab pertanyaan ini. Kenapa sih kok terjadi antrian BBM di sejumlah SPBU? Seperti tayangan yang tadi, bahkan hampir di seluruh Indonesia terjadi. Iya, kenapa terjadi antrian BBM? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengganti sumber energi fosil yang semakin menipis ketersediaannya? Ya, kan ada hubungannya kan? Bensin, apa yang kamu pakai ini? Pertalite kah, Pertamax, solar, itu termasuk energi apa itu? Terbarukan atau tidak terbarukan? Tidak terbarukan, dari fosil minyak bumi. Tadi kan? Nah,
Dari itu nanti kita jawab bersama-sama di akhir pembelajaran kita pertanyaan ini. Kenapa kok bisa terjadi antrian seperti itu? Tapi di benakmu sudah ada jawaban ya? Pasti kan? Kenapa bensin itu lama-lama habis? Gimana cara menggantinya? Kalau nanti motor saya nggak diisi bensin, diisi air kayak apa, Bu? Nggak bisa. Makanya kita harus mencari energi alternatif untuk mengganti tadi. Kamu sudah pakai motor, isinya bensin. Sekarang sudah mulai terjadi transisi. Ada motor listrik, ada mobil listrik, ya enggak? Nah, itu salah satu cara untuk pengganti ini tadi. Nanti kita jawab bersama-sama setelah kita hidup sehari-hari menggunakan energi. Ya kan? Ngecas HP, beli bensin untuk naik motor, ini lampu, semua, kipas angin. Dari mana? Dari PLN. PLN energinya pakai batu bara, ada yang pakai diesel, ya kan? Semua kita sekarang menggunakan energi yang tidak terbarukan. Sampai kapan? Ya sampai habis. Pasti maunya kan gitu. Dikeruk terus batu bara sampai habis. Kamu enggak pikir 20-30 tahun lagi anak cucu kita sudah enggak ada lagi. Makanya sekarang sudah mulai menggunakan energi alternatif. Alternatif itu yang terbarukan, yang bisa diperbarui terus, yang enggak habis-habis di alam ini. Itu sudah banyak digunakan. Contohnya siapa yang bisa nyebutkan? Yang banyak digunakan energi alternatif untuk mengganti yang sudah dipakai. Seperti di negara Belanda. Pakai energi angin dengan menggunakan kincir angin, betul sekali. Apalagi? Energi air, kincir air. Sama energi matahari atau surya. Mungkin ada yang sudah ngelihat di jalanan. Ada yang rambu-rambu pakai panel surya, ada yang lampu jalan. Nah, atau di hotel-hotel atau rumahnya orang yang elit. Nah, ada panel suryanya, ya. Ya, pernah lihat? Pernah. Kita sudah menggunakannya. Tapi belum umum. Kenapa? Ya karena memang belum umum digunakan, biayanya masih lumayan mahal, tinggi, masih kalah dengan biaya dari karena energi tidak terbarukan ini masih ada, ya masih bisa menekan biaya, gitu. Jadi ada energi angin, matahari dan air. Baik, untuk memperjelas penjelasan Ibu tadi, kita tonton dulu video YouTube ini untuk masing-masing energi ya. Untuk masing-masing energi. Coba kamu simak dulu dan dipelajari. Semenjak Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2018 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap, panel listrik tenaga surya semakin banyak digemari masyarakat. Heri Trianto, bapak yang berprofesi sebagai jurnalis ini baru 1 bulan mencoba menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Meskipun baru, Heri sudah merasakan manfaatnya. Penggunaan listrik menjadi lebih hemat. Sistem kelistrikan di rumahnya menggunakan sistem on-grid, yaitu sistem panel tenaga surya yang terhubung dengan sistem PLN. Baik, itu tadi energi surya ya. Lagi, semua berkat teknologi mikrohidro yang digagas warga desa Gunung Sawur sendiri. Anak-anak, sekarang sudah malam, waktunya belajar. Ini lampunya sudah dinyalakan sama Ibu. Ya, Bu. Dulu, listrik merupakan barang langka bagi warga Gunung Sawur, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Jika malam tiba, anak-anak belajar dengan lampu minyak. Namun sejak tahun 1992, kondisi berubah. Warga telah mendapat aliran listrik dan bisa menyalakan lampu. Semua berkat Sucipto, warga desa Gunung Sawur yang menciptakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Memanfaatkan aliran Sungai Besuk Semut, Sarjana Teknik Mesin Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang ini menciptakan terobosan agar desanya tidak lagi gelap. Sungai bagi warga desa Gunung Sawur ternyata tidak hanya sebagai sumber air saja. Namun dari aliran Gunung Semeru ini, Sungai Besuk Semut bisa diolah menjadi aliran listrik.
Dan ternyata hasilnya melalui alat mikrohidroturbin closed flow ini, akhirnya ratusan rumah warga Desa Gunung Sawur bisa mendapatkan penerangan. Yang terakhir angin ya. Kita akan disimak kembali tayangan berikut. Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia menjadi negara zero emission pada tahun 2060. Di antaranya, upaya yang dilakukan adalah mendorong pembangunan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan, salah satunya angin. Bukan Belanda, bukan pula Inggris, ini adalah kawasan perbukitan Desa Mati Rosari dan Lainungan, Kabupaten Sidandreng Rapang, Sulawesi Selatan, dan ini adalah kebun angin pertama dan terbesar di Indonesia. Kabupaten Sidandreng Rapang atau Sidrap tidak hanya dikenal sebagai lumbung beras dan sapi. Sidrap juga menyimpan potensi energi terbarukan dari angin yang luar biasa. Menurut data Kementerian ESDM, kabupaten ini memiliki potensi energi mencapai 350 MW. Selesai dibangun pada tahun 2018, di atas lahan seluas 100 hektar, PLTB Sidrap memiliki 30 kincir angin. Masing-masing kincir angin memiliki ketinggian 80 meter dan lebar baling-baling 57 meter. Setiap kincir angin menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 MW, sehingga total energi yang dihasilkan PLTB Sidrap mencapai 75 MW. Sejak dibangun, energi PLTB Sidrap telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di 70.000 rumah. Walau Indonesia kaya akan potensi energi terbarukan, namun investasi di sektor ini tidaklah murah dan tidak mudah pula mencari investornya. Pembangunan PLTB Sidrap sendiri memakan biaya lebih dari 2,1 triliun rupiah. Adapun demikian, transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan adalah sebuah keniscayaan yang harus disambut dengan semangat revolusi demi kesejahteraan bangsa. 3 energi alternatif tadi, apa saja? Energi matahari, air, dan angin. Itu untuk menambah pengetahuan tadi, selain kamu sudah baca bukunya, sudah searching paling banyak ya pengetahuan di situ. Sekarang tugas kalian, tugas kelompok kalian yaitu apa tadi tujuan pembelajaran kita yang kedua, menganalisis. Kan sudah nonton kan tadi? Nah, gimana sih tadi matahari dari panel surya menyimpan energi panas menjadi energi matahari, bagaimana caranya? Jadi nanti kalian tugas kelompoknya menganalisis transformasi energi pada produk teknologi yang berasal dari energi alternatif. Ya, tugas kelompoknya itu. Jadi menganalisis transformasinya. Nanti dibuat di LKPD-nya, nanti Ibu bagikan ya. Kalau ditulis sesuai ini, ada nama kelompoknya, kemudian tujuan pembelajarannya. Kita akan menganalisis transformasi energi, matahari, air, dan angin. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing ya. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing, nanti Ibu bagikan LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada pertanyaan kah? Nanti sambil Ibu bimbing ya. Ibu bimbing nanti bagikan laptopnya. Silakan. Silakan dulu. Kalau yang sudah ya berputar berbalik aja. Yang belum gabung sama kelompok yang lain. Sudah. Ini kelompok berapa? 6. 5. Pakai HP ya, bikin pinnya. Pakai HP, bikin kanvanya. Energi apa tadi? Air. Reva nanti yang presentasi, kemudian Selmi yang operatornya. Energi air. Oke, ini bertiga aja, yang 2 mana? Nggak masuk. Iya. Ditandain aja di LKPD-nya. Oh sudah. Sambil bikin ya. Canva. Ya. Dipelajari anunya. Nanti yang mempresentasikan dipelajari ininya, yang mau disampaikan nanti. Sudah ada kan di di HP-nya? Sudah ada kan? Canva-nya. Bikin Canva ya. Ya, WPT boleh, Canva lebih bagus, kan sudah biasa pakai Canva kan? Ini coba aja. Sudah belum? Materinya kan sudah ada. Di LKPD Bu sediakan, searching boleh. Nah, ini bagus deh. Udah biasa kan bikin Canva kan? PPT.
Canva kok di-download ya jadi ke PPT. Cuma kalau di Canva kan bisa animasinya, desainnya itu bisa bergerak, bisa dimasukkan video dan lainnya. Baik, sudah semua ya? Sudah. Baik, nanti kita habis ini presentasi sesuai urutan kelompok aja. Mulai kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. 2 kayak gitu. Ibu beri waktu 5 menit setiap kelompok, kan sebentar aja kan transformasi energinya kan. Kemudian ada yang dipersilakan untuk bertanya nanti, tapi satu pertanyaan aja karena waktu kita juga terbatas ya. Satu pertanyaan, yang menjawab boleh yang presentatif atau anggota kelompok yang lain. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya dari kelompok pertama. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, ya, ini berjudul tentang transformasi energi tenaga surya. Apa itu transformasi energi tenaga surya? Transformasi energi tenaga surya merupakan pengubahan energi surya menjadi listrik yang melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dengan penangkapan sinar matahari dan berakhir dengan pengiriman listrik ke rumah atau bisnis. Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama ada penangkapan sinar matahari. Penangkapan sinar matahari adalah tahap pertama dalam transformasi energi tenaga surya. Untuk ini digunakan panel surya yang mengandung sel surya fotovoltaik atau PV. Ketika sinar matahari mengenai panel surya, sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah atau DC. Yang kedua ada inverter. Arus searah yang dihasilkan oleh panel surya perlu diubah menjadi arus bolak-balik yang digunakan dalam rumah dan bisnis. Inverter digunakan untuk melakukan konversi ini. Inverter yang berfungsi untuk mengoptimalkan daya yang dihasilkan oleh panel surya. Lalu ada pemantauan dan kendali. Sistem tenaga surya sering dilengkapi dengan sistem pemantauan dan kendali yang memantau kinerja panel surya dan inverter. Ini memungkinkan pemilik sistem untuk mengawasi produksi listrik dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan ada penghubung grid atau penyimpanan energi. Energi listrik yang sudah dihasilkan oleh panel surya bisa langsung digunakan di rumah atau bisnis, atau disalurkan ke jaringan listrik umum atau grid. Alternatifnya, energi listrik juga dapat disimpan dalam baterai untuk digunakan saat matahari tidak bersinar. Dan ada jaringan listrik, ini opsional. Jika energi surya yang dihasilkan lebih dari yang dibutuhkan oleh rumah atau bisnis, sisa energi bisa disalurkan ke jaringan listrik umum. Sistem ini disebut sistem pengecekan grid atau grid tied system. Dan ada distribusi energi listrik yang dihasilkan oleh sistem tenaga surya didistribusikan ke berbagai perangkat dan sistem di dalam rumah atau bisnis seperti lampu, mesin cuci, komputer dan yang lainnya. Dan ada konsumsi listrik yang dihasilkan oleh sistem tenaga surya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah atau bisnis. Ini mengurangi ketergantungan pada listrik dari sumber energi konvensional. Ya, itu yang terakhir. Dan sini ada kesimpulan mengenai tata cara pengolahan energi surya menjadi listrik ya. Nah, sekian saja dari penjelasan saya. Di sini ada yang ingin bertanya, satu orang saja. Saya Naila Aulia dari kelompok 5 izin bertanya, apakah panel surya bisa menghasilkan listrik saat hujan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Panel surya tetap bisa menyerap sinar matahari baik langsung maupun tidak langsung meskipun saat hujan. Karena panel surya tetap bekerja dengan baik ketika cahaya dipantulkan atau terhalang oleh awan. Apakah penjelasan saya bisa? Ya, sekian, terima kasih jika saya ada salah kata. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 mewakili dari rekan-rekan saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi angin. Transformasi energi angin menjadi listrik.
Tahapan-tahapan sederhana dalam transformasi energi tenaga angin menjadi listrik melalui turbin angin adalah sebagai berikut. Penangkapan energi angin. Turbin angin memiliki bilah-bilah yang dipasang pada rotor. Ketika angin mengenai bilah-bilah tersebut, mereka mulai berputar. Ini adalah langkah pertama dalam mengumpulkan energi angin. 2. Gerakan rotor. Gerakan rotasi rotor turbin angin yang dihasilkan oleh angin mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik dalam bentuk gerakan berputar. Rotor terhubung dengan poros yang memungkinkan gerakan berputar ini diteruskan ke generator. Generator. Energi mekanik dari gerakan rotor digunakan untuk menggerakkan generator. Generator ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik. Pergerakan poros rotor menghasilkan arus listrik dalam gulungan kawat pada generator. Pengubahan tegangan. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator biasanya memiliki tegangan yang rendah untuk mendistribusikan listrik ke berbagai perangkat elektronik dan rumah tangga. Tegangan ini perlu ditingkatkan melalui transformator. 5. Penggunaan listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah atau bisnis. Listrik ini mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional yang dapat membantu mengurangi emisi karbon. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Muhammad Abid Abrani Pohan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber daya yang ramah lingkungan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin ini termasuk pembangkit listrik dari energi alternatif atau terbarukan karena dapat mengurangi emisi karbon dioksida yang nantinya dapat mempengaruhi perubahan iklim dan dapat menghilangkan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Salah benarnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revan, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu energi air. Sebelum saya melanjut ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Josi Patabang, yang kedua saya Revan, yang ketiga Aulia Talisa, yang ketiga Isti Faisakinah, yang kelima Naila Aulia, yang keenam Selmi Saskia Mariana. Baik, transformasi energi air menjadi listrik. Transformasi energi air menjadi listrik pada bendungan melibatkan beberapa tahapan penting. Berikut ini adalah tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, penampungan air atau reservoir. Tahapan pertama adalah penampungan air di waduk atau reservoir, bendungan air yang mengalir dari sungai atau aliran air lainnya dikumpulkan dan disimpan dalam waduk bendungan. Waduk ini bertindak sebagai penampungan air yang akan digunakan untuk menghasilkan listrik. Sorry. Yang kedua, pengendalian air. Pengendalian air dari waduk adalah langkah kunci dalam mengatur produksi listrik. Pintu-pintu air dan katup-katup di bendungan digunakan untuk mengatur jumlah air yang mengalir ke turbin. Ini memungkinkan untuk mengontrol daya yang dihasilkan sesuai dengan permintaan listrik. Yang ketiga, turbin. Air yang mengalir dari waduk dilepaskan melalui pipa atau saluran menuju turbin. Turbin merupakan perangkat yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Gerakan air yang mengenai sudut-sudut turbin menyebabkan turbin berputar. Yang kelima, generator. Gerakan rotasi turbin digunakan untuk menggerakkan generator. Generator mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Prinsip dasar ini adalah prinsip elektromagnetik, di mana pergerakan sudut turbin menghasilkan arus listrik dalam gulungan kawat pada generator. Yang keenam, transformator.
Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator biasanya rendah. Untuk menghantarkan listrik melalui jaringan transmisi, tegangan perlu ditingkatkan melalui transformator. Transformator ini meningkatkan tegangan sebelum listrik dikirim ke jaringan transmisi. Yang ketujuh, jaringan listrik. Listrik yang dihasilkan oleh bendungan dikirimkan melalui jaringan listrik yang terdiri dari kabel-kabel transmisi yang menghantarkan listrik ke berbagai lokasi yang memerlukan listrik baik untuk bisnis maupun rumah tangga. Lanjut. Udah. Baik, dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Difti Azahra dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, mengapa air yang mengalir dari bendungan atau air terjun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga listrik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Supaya listrik bisa dihasilkan, butuh air untuk menggerakkan turbin. Tanpa air, turbin tidak bisa digerakkan dan tidak akan terjadi perubahan energi gerak menjadi listrik. Ini menjadikan aliran air berfungsi sangat penting dalam pembangkit listrik tenaga air. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurinita Pratiwi, perwakilan dari kelompok 6. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai energi air. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota saya. Pertama ada Lia Noval Zakwan, kedua Stephen Daniel Gultom, ketiga saya sendiri, 4 Jenny Trilestari, 5 Naira Seren Septia, dan 6 Zahra Hamidah. Berikut saya akan membacakan materinya. Transformasi energi air menjadi listrik. Tahapan-tahapan sederhana dalam transformasi energi air menjadi listrik melalui pembangkitan listrik tenaga air (PLTA) adalah sebagai berikut. Pengaliran air. Air dari sungai atau aliran air lainnya dikumpulkan dan dialirkan melalui pipa atau saluran menuju turbin. Turbin. Air mengenai sudut-sudut turbin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Turbin dipasang di dalam pipa atau saluran air sehingga aliran air dapat memutar turbin. Generator. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin digunakan untuk menggerakkan generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik. Putaran turbin menghasilkan arus listrik dalam gulungan kawat pada generator. Transformator. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator biasanya rendah. Oleh karena itu, tegangan tersebut perlu ditingkatkan melalui transformator sebelum didistribusikan melalui jaringan listrik. Distribusi. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA didistribusikan melalui jaringan listrik ke berbagai lokasi seperti rumah-rumah, pabrik, dan bisnis. Mungkin itu saja yang materinya. Apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Imel Dayani Delindra, saya dari kelompok 4. Apa yang akan terjadi jika air waduk dan bendungan kering? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah adanya air waduk atau air bendungan yang melimpah maka tidak bisa menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik atau listrik oleh pembangkitan listrik tenaga air. Apakah dapat diterima? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah maju ya. Alhamdulillah bagus-bagus semua. Apa yang disampaikan, kalian yang lain sudah menyimak ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi kita hari ini. Ibu mau merefleksi sedikit saja, mungkin tadi ada kelompoknya sudah bagus-bagus, sudah detail semua menjelaskan mengenai transformasi perubahan energi dari angin, dari air, dari matahari menjadi energi
listrik yang dihasilkan yang nantinya bisa kita nikmati sebagai energi pengganti atau energi alternatif. Mungkin tadi ada kelompok 4 kalau nggak salah, kelompoknya Roni ya. Mungkin ada yang mekanisme dalam bentuk gambarnya belum disampaikan, tidak apa-apa, nanti mudah-mudahan kalau ada diskusi berikutnya nanti bisa lebih lengkap lagi. Kalau yang lain kayaknya tadi ada semua ya, ada semua di kesimpulan, ada gambar mekanisme kerjanya. Mungkin nanti yang perlu bisa di-share ya, dibagi sama temannya supaya untuk belajar lagi lebih detail lah belajarnya. Oke, sudah bagus semua. Kita beri aplaus untuk kita semua ya. Sudah. Baik, terima kasih Ibu. Mau merefleksi sedikit. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu dari asesmen awal tadi yang banyak salah tadi di awal. Coba sebutkan apa saja energi alternatif itu. Ada berapa tadi? Siapa yang bisa? Ada berapa? Aslam? Ada sekitar. Coba. Jadi ada sekitar 3 yang dijelaskan di depan tadi, yakni ada matahari, ada air, dan angin. Ya, itu tadi ada 3 ya tadi, energi alternatif, energi matahari, energi angin, dan air. Satu lagi yang bisa menjelaskan singkat saja mengenai transformasi energi tadi, boleh angin, boleh air, boleh matahari. Ayo. Kalau dari angin itu kan pertama penangkapan energi angin, terus itu kan yang kedua ada gerakan rotor, yang ketiga ada generator, yang keempat ada pengubahan tegangan, kelima ada jaringan listrik, dan keenam ada distribusi seperti yang tadi di PPT. Betul sekali. Jadi sudah paham ya? Sudah paham bahwa energi tadi yang alternatif ada 3, kemudian transformasinya juga sudah dijelaskan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa belajar lagi, dipelajari di rumah. Untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga itu penugasan ya. Sifatnya penugasan, dikerjakan kelompok 1 saja. Ada pertanyaan 2 dan ketiga nanti untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk belajar kita hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Apa menyenangkan? Ya, menyenangkan. Kalian lebih cepat memahami? Memahami dengan diskusi, kita bisa berbagi pikiran dan berbagi tugas ya, berbagi tanggung jawab. Baik, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.